Teman-teman tahu nggak sih birokrasi di Indonesia ini seperti apa? Nah, birokrasi di Indonesia itu adalah lebih mendekati pada dominasi patrimonial. Tahu nggak patrimonial itu apa? Patrimonial itu adalah di mana jabatan untuk berlaku di dalam hierarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Jadi dalam model ini Weber membahas tentang dominasi birokrasi patrimonial antara individu dengan individu dan golongan yang berkuasa dan mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka itu sendiri. Jadi itulah birokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Birokrasi adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang dengan aturan-aturan yang rasional dan sistematis dan bertujuan untuk mengkoordinasi aktivitas individu dalam penyelesaian tugas administrasi dengan berskala. Birokrasi ada 4. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan profesional. Tujuan birokrasi ada 4. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, menjalankan program dan kegiatan demi tercapainya visi dan misi pemerintah, dan dia sebagai manajemen pemerintahan, dan yang keempat sebagai alat pemerintah untuk mengatur kepentingan publik. Halo semuanya, setelah saya menjelaskan tentang birokrasi yang ada di Indonesia, ternyata ada beberapa tahapan yang ada dalam birokrasi. Jadi kita nggak bisa semena-mena untuk melakukan birokrasi tersebut. Jadi ada beberapa tahapan. Secara umum ada 5 tahapan. Pengen tahu nggak apa aja tahapannya? Nah, tahapan yang pertama adalah agenda sitting. Agenda sitting ini adalah tahap di mana kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dalam tahapan ini, secara tidak langsung pemerintah melakukan sebuah riset penelitian di mana pemerintah sebelum melakukan sebuah kebijakan, pemerintah melihat dulu kebutuhan apa yang dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua ada policy formulation. Policy formulation ini ada tahapan kedua, di mana pemerintah melakukan sebuah formulasi atau mengumpulkan sebuah dari hasil riset tadi, itu dikumpulkan menjadi sebuah kebijakan agar tepat sasaran. Yang ketiga ada policy adoption. Apa itu policy adoption? Policy adoption merupakan sebuah tahapan ketiga yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum di dalam lingkungan masyarakat. Jadi akan menentukan apakah sebuah kebijakan ini tepat, cocok atau tidak diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat ada policy implementation. Tahapan ini adalah tahapan keempat, di mana disebutkan sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Yang terakhir ada policy evolution. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik itu telah dilaksanakan menyangkut pada kepentingan, substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan jika itu diberlakukan dalam lingkungan masyarakat. Pada tahap ini, jadi pemerintah itu tidak semena-mena untuk melakukan birokrasi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan perlu kalian ingat bahwa sebuah birokrasi itu bisa saja berakhir dari beberapa tahapan tersebut. Jadi misalkan tahapan itu di tahap policy formulation atau adoption itu tidak cocok dalam lingkungan masyarakat, dan secara tidak langsung pemerintah harus memutus birokrasi tersebut karena itu tidak cocok dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Kebijakan publik yang sudah terprogram. Yang keempat, kebijakan publik protokoler. Jenis-jenis kebijakan publik ada 4. Yang pertama, kebijakan publik berdasarkan undang-undang. Yang kedua, kebijakan publik berdasarkan pidato pejabat negara.